Kita mau mengawali tahun ini dengan hati yang bersyukur. Start with a grateful heart. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi adalah kehendak Tuhan sendiri untuk kita ini mengucap syukur dalam segala hal. Apakah itu keadaan yang baik, ataukah keadaan yang kurang baik, atau mungkin sangat buruk sekalipun, kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa, saudara? Nah, alasannya apa? Kalau kita baca Ibrani 13 ayat 8, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah alasan, saudara. Kasih setianya tidak pernah berubah, rahmatnya selalu baru setiap pagi, dan kuasanya itu masih sama sampai saat ini, saudara. Karena itu keadaan boleh berganti, situasi boleh berubah, tapi Tuhan Yesus kasihnya sama dan kuasanya tetap sama. Amin. Sudah dinyatakan, saudara. Tadi kita sudah mendengar luar biasa, masa pandemik sekalipun PR-nya dapat, ya. Masa pandemik sekalipun dapat promosi. Bahkan di masa pandemik bisa menemukan pasangan hidup dari Tuhan dan menikah. Sekali lagi congratulations untuk teman-teman semua yang menikah di masa pandemik ini. Banyak tantangan, tapi itu membuat kita banyak doa, banyak bergantung sama Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara, itulah alasan kenapa kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama, Dia tidak pernah berubah. Karena itu saya bersyukur teman-teman gembalaku, wakil gembalaku tetap setia melayani. Karena apa? Itu ucapan syukur yang kita semua bisa naikkan kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Teman-teman The Channel juga setia melayani di masa pandemik. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, Harvard Health Publishing dan Harvard Medical School pernah mengeluarkan sebuah artikel yang berjudul Giving Thanks Can Make You Happier. Mengucap syukur bisa membuat Anda lebih berbahagia. Nah, ada dua orang psikolog, saudara, Dr. Roberts dan Dr. Michael. Ini telah melakukan banyak penelitian tentang rasa syukur. Dan dalam sebuah penelitian mereka meminta semua peserta untuk menulis dalam jurnal mereka beberapa kalimat-kalimat setiap minggunya dengan topik-topik tertentu. Kelompok yang pertama mendapat tugas menuliskan hal-hal yang mereka syukuri. Kelompok kedua menuliskan tentang kejengkelan, kekecewaan, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka. Dan kelompok yang ketiga menulis tentang semua peristiwa yang mempengaruhi hidup mereka, baik itu positif maupun negatif. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah 10 minggu, hasilnya adalah kelompok yang pertama, mereka yang menulis hal-hal yang mereka bisa syukuri. Ternyata hidup mereka lebih optimis. Mereka bisa merasakan lebih baik keadaan hidup mereka. Mereka lebih positif. Dan yang mengejutkan, saudara, mereka juga berolahraga lebih banyak. Artinya apa? Hidup mereka enjoy. Bisa lebih rileks, nggak stres. Dan lebih jarang ke dokter. Karena apa? Karena jarang sakit, saudara. Dibandingkan dengan mereka yang fokusnya kejengkelan, fokusnya kekecewaan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, ada sebuah quotes berkata, give thanks for a little and you will find a lot. Bersyukur untuk hal-hal yang kecil dan kau akan menemukan semakin banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa yang bisa engkau syukuri. Berapa banyak yang rindu mengalami hal-hal yang baik di tahun 2022 ini? Milikilah hati yang senantiasa bersyukur. Mengawali tahun ini, bahkan mengawali hari-hari kita di tahun ini. Miliki hati yang bersyukur. Ayo ketik dulu di kolom chat, bilang aku mau selalu bersyukur. Ya, ayo ketik-ketik dulu, aku mau selalu bersyukur. Ya, tadi nyanyi, udah nyanyi, ini Hendra udah mau nyanyi lagi ya. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Ya, ini biarlah ini jadi komitmen kita. Sebab ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara. Nah, bagaimana sekarang kita mau belajar ya, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, let go. Lepaskan.
Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau hidup kita masih menyimpan dosa, perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita nggak akan bisa bersuka cita, kita nggak akan bisa bersyukur, saudara. Karena apa? Karena ada banyak tuduhan, ada banyak intimidasi dari si jahat. Tapi firman Tuhan malam ini katakan, let go, lepaskan, tanggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Mungkin ada hobi-hobi, kesenangan-kesenangan yang membuat kita nggak punya waktu bersekutu dengan Tuhan, saudara. Nggak bisa doa, nggak bisa baca firman, karena terlalu sibuk dengan perkara-perkara kita sendiri. Tuhan bilang malam hari ini, let go, lepaskan. Mungkin di masa yang lalu kita pernah mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Let go, saudara, lepaskan. Jangan jadi trauma, jangan jadi frustasi, jangan kecewa. Ayo bangkit lagi. Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Orang benar jatuh nggak sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Saudara, kalau di masa yang lalu ada yang mengecewakan saudara, ada yang menyakiti engkau, let go. Lepaskan, jangan simpan dalam hati. Ampuni, lepaskan pengampunan. Banyak orang itu suka nyimpen, saudara. Mulutnya tersenyum tapi hatinya menangis. Saudara, capek kalau kita ini pretending terus, hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Kita harus belajar, let go, lepaskan. C.S. Lewis berkata seperti ini, saudara. Getting over a painful experience is much like crossing monkey bars. Mengatasi pengalaman yang menyakitkan itu sama seperti melintasi ini ya, saudara, jeruji monyet. Nah, saudara, dikatakan you have to let go at some point in order to move forward. Anda harus melepaskan di beberapa titik untuk bisa bergerak maju. Saudara, kita mau bergerak maju di tahun 2022 ini. Amin. Kita mau hidup dalam ucapan syukur. Kita mau hidup dalam sukacita. Karena itu harus let go hal-hal yang mengganjal hati kita. Lepaskan duka cita. Hal-hal yang menjengkelkan kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa sekian lama tapi belum ada jawaban. Atau mungkin saudara sudah berusaha dengan keras tapi kita belum melihat hasil. Lepaskan rasa frustasi, kegaulan hati kita. Ekspresikan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku belum mengerti. Tuhan, aku belum mampu. Tuhan, aku belum mengalami. Tapi aku tetap percaya kepadamu. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bisa jadi masalahnya ada, mungkin masih ada sakit. Tapi waktu kita bisa let go, maka akan ada kelegaan. Bawa kepada Tuhan, lepaskan, berikan kepada Tuhan. Maka hati kita ini akan mengalami plong, saudara. Dan kita bisa mengucap syukur. Amin. Yang mau let go bilang aku mau let go. Ketik sekali lagi di chat, saudara. Ya, supaya saudara semangat. Aku mau let go, Tuhan. Aku mau let go. Aku mau lepaskan semua yang jadi masa laluku. Yang kedua, saudara, adalah let God. Izinkan Tuhan jadi Tuhan dalam hidup kita. Izinkan dia jadi penguasa. Let God be your God. Let God be your best friend. Izinkan dia jadi sahabat terbaikmu. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amen. Kita punya banyak rencana di tahun 2022. Tuhan bilang serahkan dan pegang terus janji Tuhan. Percayai janji Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuan kita. Andalkan Tuhan. Dan izinkan dia untuk bertindak dengan caranya yang ajaib, saudara. Let God be God in our life. Izinkan Tuhan bertindak dengan cara-cara yang baru di new paradigm ini. Jangan kenakan paradigma yang lama. Kenakan paradigma yang baru supaya kita ini bisa ngerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa berkata, Tuhan, biarlah jalan-Mu Tuhan yang jadi, bukan jalanku. Biarlah caramu yang jadi, bukan caraku Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Di tahun 2022 ini saat kita berserah kepada Tuhan, let God, mengizinkan Tuhan
Dan kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Amin. Pernikahan kita pasti diberkati. Keluarga kita pasti diberkati. Relationship kita pasti diberkati. Pekerjaan kita pasti diberkati. Kesehatan kita, masa depan kita pasti diberkati. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara, saudara mau hidup dalam sukacita, dalam ucapan syukur tiap hari. Let's go. Filipi 3:13-14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita masih hidup di saat ini? Karena pertandingan kita belum selesai. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Karena itu let's go. Mari kita berlari dalam pertandingan iman kita. Bukan hanya jalan santai, saudara, tapi let's go, ayo lari. Bukan lari dari kenyataan, tapi let's run for our destiny. Larilah untuk mimpi-mimpi Tuhan dalam hidupmu. Larilah untuk cita-cita Tuhan dalam hidupmu. Sebab ada upah, ada mahkota yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saya mengajak para gembala kul, ayo terus maju, ayo terus semangat. Ayo kita buka kul yang baru, ayo kita menangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Teman-teman yang sudah melayani, ayo layani Tuhan lebih lagi. Sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Saudara yang belum melayani, saya undang sekarang, ayo let's go. Melayani sama-sama kami. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab Tuhan terlebih dahulu melayani kehidupan kita, saudara. Yohanes 5 ayat 11-12. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita tentunya mau sukacita ini makin penuh, saudara, makin bertambah-tambah, makin melimpah sehingga hidup kita ini melimpah dengan ucapan syukur. Ayo mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Dikatakan, ayo kita saling mengasihi. Kalau engkau saling mengasihi, maka sukacitamu jadi penuh. Tahun 2022, mari kita awali dengan mengucap syukur. Amin. Kita penuhi hari-hari kita dengan ucapan syukur. Dengan kita let go. Lepaskan semua yang lalu. Let God. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Let's go. Mari kita sama-sama berlari dalam panggilan Tuhan. Mari melayani Tuhan. Mari melayani jiwa-jiwa. Maka kita akan mengalami, saudara, tahun 2022 akan jadi tahun yang luar biasa. Amin. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, berkat-Nya, kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin.